kondisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Oe Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempatnya. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh Payana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan? Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disebut Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir warungnya. Menurut sudah akrab dan seluruh pekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari
Urusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. 21 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina, Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf. Dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut, pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat? Tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menangani rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang.
Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Oegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya.
Menurutnya AF dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman AF berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu AF dan Dede. Berdasar informasi dari AF dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi AF dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf. Dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut, pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang?
Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata Oegroseno. Oleh karena itu, Oegroseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan, Oegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Oegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan, Oegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon.
Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf. Dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut, pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas,
menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata Oegroseno. Oleh karena itu, Oegroseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan, Oegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Oegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan, Oegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon.
Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut, pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia.
Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong.
Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman AF yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman AF itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat AF. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di AF, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya AF dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman AF berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu AF dan Dede. Berdasar informasi dari AF dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi AF dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf. Dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya.
Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O. Groseno. Oleh karena itu, O. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan, O. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan, O. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut.
Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim.
Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin.
Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku tergoasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik.
Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf. Dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin.
Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina. Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kavi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik.
Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu,
Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan busar narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki pada 2016 kini menjadi sorotan. Pasalnya, anak buah Ibtu Rudiana ternyata teman Aep yang merupakan saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Diketahui bahwa, polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam. Dia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Sauri bercerita bahwa sosok anak buah Ibtu Rudiana sering mencuci motor di tempat Aep. Sauri hafal betul dengan sosok anak buah Ibtu Rudiana itu. Sebab tiap kali cuci motor di Aep, polisi tersebut sering mampir ke warungnya. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Bahkan Sauri mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu ikut menangkap Eko, Eka, Hadi, Jaya, Sudirman, Saka Tatal dan Supriyanto. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G. Jika dilihat dari hasil putusan sidang kasus Vina, ada 3 orang anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap kasus Vina. Mereka adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi Safrudin dan Bribka Dodi Irwanto. Bribka Gugun Gumilar merupakan anggota unit narkoba Polresta Cirebon di bawah kepemimpinan Ibtu Rudiana. Dia diberitahu oleh Ibtu Rudiana soal kasus Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, Bribka Gugun Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana dan membentuk tim bersama Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Mereka melakukan penyelidikan di TKP kasus Vina hingga bertemu Aep dan Dede. Berdasar informasi dari Aep dan Dede, Gugun bersama Ibtu Rudiana menangkap pelaku kasus Vina Cirebon. Bahkan dalam kesaksiannya, Bribka Gugun Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV kasus Vina, namun tidak dibuka. Nasib penyidik Polda Jabar berada di tangan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, setelah Pegi menghirup udara bebas. Diketahui, Pegi Setiawan memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Vina di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, Polri pun melakukan evaluasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon. Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi itu lantaran masih berproses. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu menuturkan pihaknya belum memutuskan apakah mengambil alih kasusnya. Adapun Bareskrim saat ini masih memberi atensi ke Polda Jawa Barat selaku yang menangani kasus tersebut. Selain itu, Komjen Wahyu Widada juga mengungkapkan pihaknya masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina.
Kompolnas bakal mendatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana setelah jadi pertanyaan publik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana seolah-olah menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana kemudian didesak untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi terkait kasus Vina. Terkait niat Kompolnas mendatangi Ibtu Rudiana itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kata Yusuf, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Minggu, 14 Juli 2024. Sekalian juga merespon apa yang jadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang, lanjutnya. Yusuf menyebut pihaknya ingin memastikan kondisi terkini dari Ibtu Rudiana. Kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu, bagaimana kondisinya. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, tentu kan perlu gitu kan, beber dia. Selain memastikan kondisi Ibtu Rudiana, Kompolnas juga akan meminta kejelasan terkait beberapa hal soal kasus Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno ikut menanggapi rencana Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menemui Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta jangan hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama, di mana sekarang? Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua, kata O.E. Groseno. Oleh karena itu, O.E. Groseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. O.E. Groseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni, Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat Aep. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu.